Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdlatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, guna saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas praktek via kelompok. Silakan menyaksikan semuanya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok saya akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari pengertian, tujuan, dan juga langkah-langkah. Nah, pengertian, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik ataupun konseli yang dimana terjadi dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik ataupun konseli ini dapat mengatasi masalah. Nah, keberhasilan proses konseling ini terhadap suatu pemecahan masalah, sejumlah peserta didik atau konseli ini dapat dievaluasi oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor melalui pengungkapan kepuasan konseli terhadap proses konseling yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Nah, tujuan konseling kelompok adalah untuk memfasilitasi konseli dalam melakukan perubahan-perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau di dalam memanfaatkan situasi kelompok tersebut. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu langkah-langkah dari konseling kelompok. Yang pertama tentunya ada prakonseling. Nah, prakonseling yaitu pembentukan kelompok atau farming. Nah, kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang dimana tentunya memiliki masalah yang relatif sama. Yang kedua ada pelaksanaan konseling. Nah, pada pelaksanaan konseling, kelompok dilakukan melalui tahap-tahap. Yang pertama ada tahap awal atau beginning stage. Di dalam tahap awal ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan dari proses konseling kelompok tersebut. Yang kedua ada tahap transisi atau transient stage. Nah, pada tahap transisi ini adalah tahap yang bisa dibilang tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan orang lain pada suatu kelompok tersebut. Nah, pada tahap ini juga konseli biasanya memiliki seperti perasaan cemas, ada ragu, dan menunjukkan perilaku resisten lainnya. Selanjutnya ada tahap kerja atau working stage. Pada tahap kerja ini kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor seperti yang pertama ada membuka pertemuan konseling, ada memfasilitasi kelompok, ada mengeksplorasi masalah, dan yang terakhir ada memfasilitasi semua anggota kelompok untuk dapat mendapatkan perhatian pada pencapaian tujuan masing-masing. Nah, yang terakhir ada tahap pengakhiran atau terminating stage. Tahap ini dimaksud untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada pasca konseling kelompok. Setelah seluruh serangkaian kegiatan konseling itu dilakukan, ada pun tugas dari guru bimbingan atau konseling, yaitu tugas dari konselor ini yang pertama pastinya ada mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi atau yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan selanjutnya, dan yang kedua ada menyusun laporan konseling kelompok. Baiklah, setelah saya menjelaskan mengenai konseling kelompok, saya masuk kepada bagian kedua yaitu ada bimbingan kelompok. Nah, pengertian dari bimbingan kelompok ini sendiri yaitu proses memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta didik ataupun konseli agar mereka mampu untuk melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang mereka butuhkan.
Selanjutnya, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat langkah-langkah umum. Yang pertama pastinya ada prabimbingan, yang di dalamnya terdapat menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau farming. Yang kedua ada pelaksanaan, seperti ada tahap pembukaan, ada tahap transisi, dan juga ada tahap inti, serta yang paling penting ada tahap penutupan. Nah, yang ketiga ada pasca bimbingan. Pasca bimbingan terjadi peran konseli atau guru bimbingan ini. Yang pertama ada mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan, serta menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, kemudian saya masuk kepada bagian C, yaitu teknik bimbingan kelompok. Nah, mengapa teknik bimbingan kelompok ini sangat penting untuk diketahui? Karena teknik bimbingan kelompok ini dapat digunakan guru bimbingan ataupun konseling seperti dalam bermain peran, homeroom, program, dan teknik lainnya yang relevan. Baiklah, saya masuk kepada bagian ketiga, yaitu bermain peran. Nah, pengertian dari bermain peran yaitu bermain peran atau role playing adalah dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik ataupun konseli melakukan dan menafsirkan satu peran tertentu. Adapun tujuannya yaitu dengan bermain peran dapat memfasilitasi peserta didik ataupun konseli dalam memahami, melaksanakan, dan juga menafsirkan peran-peran tertentu sebagai wahana di dalam memahami sebuah topik. Dan dalam bermain peran ini ada 3, yaitu ada psikodrama. Yang pertama, psikodrama itu merupakan upaya untuk memfasilitasi peserta didik ataupun konseli di dalam memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya. Di dalam komponen-komponen psikodrama itu yang pastinya ada panggung, ada pemimpin psikodrama, ada pemeran utama atau protagonis, ada pemeran pembantu, dan pastinya ada penonton atau audiens. Yang kedua ada sosiodrama. Nah, sosiodrama di sini juga merupakan upaya-upaya untuk membantu peserta didik ataupun konseli agar dapat lebih memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui sebuah peran. Nah, tujuan dari sosiodrama ini yaitu dapat membantu peserta didik ataupun konseli di dalam memperoleh pemahaman yang tepat tentang permasalahan sosial yang dialaminya dan dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif. Nah, adapun langkah-langkahnya seperti ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan serta juga ada penutup. Yang terakhir ada homeroom. Nah, homeroom ini merupakan upaya untuk menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok yang terjadi pada peserta didik ataupun konseli tersebut, sehingga tercapainya suasana yang informal, penuh dengan rasa kekeluargaan dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang terkait dengan masalah-masalah yang dialami. Nah, tujuan dari homeroom ini adalah untuk mengenal peserta didik lebih dekat sehingga dapat membantunya lebih dekat lagi secara efektif dan juga efisien. Nah, baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui mind mapping ini dengan judul atau dengan tema bimbingan dan konseling kelompok. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.